Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Doli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Badeng guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal kesalahan-kesalahan yang sering kali dilakukan oleh cat owners pada saat kucingnya sakit. Tapi dalam perkara membahas penyakit kucing ini guys, yang nggak kalah penting adalah menjaga agar kucing ini nggak gampang sakit guys ya. Karena yang namanya mencegah jauh lebih baik daripada mengobati guys. Nah, kalau saya sendiri untuk menjaga kucing-kucing saya agar nggak gampang sakit, saya rutin memberikan Maxpal Super Serum ini ke kucing-kucing saya guys. Cara pemberiannya gampang banget, tinggal disemprot aja ke mulut kucingnya atau bisa dicampurkan dengan makanan ya. Kita kasih ke Badeng guys. Bismillah. Cuk. Nah, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Maxpal Super Serum ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Khasiatnya banyak banget, bisa untuk menambah nafsu makan, mengurangi stres, bisa untuk meningkatkan imun kucing agar nggak gampang sakit, dan juga bisa untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan juga bagus untuk menjaga kesehatan bulu dan kulit, mengatasi kerontokan, dan membuat bulu kucing menjadi lebih cantik dan berkilau guys. Selain bisa menjaga daya tahan tubuh kucing agar nggak gampang sakit, Maxpal Super Serum ini juga bisa mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit atau pasca operasi guys ya. Dan untuk kucing kecil usia 0-6 bulan bisa pakai Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pemberian dan khasiatnya juga sama aja ya. Maxpal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin guys ya. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan soal kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh cat owner pada saat dia merawat kucingnya yang lagi sakit guys ya. Oke, yang pertama adalah tidak mengisolasi kucing yang sakit dari kucing yang sembuh. Jadi tidak memisahkan antara kucing yang sakit dengan kucing yang sembuh. Apapun penyakitnya, terlebih kalau misalkan penyakitnya ini virus guys, kucing yang sakit ini harus diisolasi sendiri gitu ya. Karena yang namanya virus itu sifatnya menular ya. Kalau bisa nggak hanya pisah kandang ya, tapi juga pisah ruangan ataupun pisah rumah kalau bisa gitu guys. Kalau misalkan ada rumah lain itu diisolasi dulu ke rumah yang lain ya. Kalau kucingnya kena virus dan ada kucing-kucing yang lain yang sehat yang harus kita lindungi agar nggak tertular gitu ya. Selain untuk menjaga kucing yang sehat agar nggak tertular, ini juga untuk memastikan bahwa kucing yang sakit ini nggak stres, lebih nyaman. Sakit apapun itu, nggak harus virus ya. Juga untuk kita bisa mengontrol kucingnya makan atau enggak, minum atau enggak, pupnya gimana gitu ya. Kalau misalkan dicampur dengan kucing lain, kita nggak bisa mengontrol ya. Kita nggak tahu ini yang minum siapa, yang makan siapa, yang pup siapa, kita nggak tahu ya. Terus yang kedua, tidak mendiagnosa kucingnya sakit apa sebelum memberi treatment atau pengobatan. Mendiagnosa kucing yang sakit ini sebaiknya dibawa ke klinik atau ke dokter bagi yang punya duit atau ada klinik di tempatnya. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa ke dokter, nggak ada duit dan lain sebagainya, kita bisa mendiagnosa sendiri dengan cara kita mencari informasi dengan ciri-ciri penyakitnya seperti apa. Nanti kita bisa memperkirakan penyakit kucing kita apa gitu ya. Karena kita nggak bisa langsung mengobati kucing kita gitu aja kalau kita nggak tahu penyakitnya apa gitu guys ya. Jadi harus tahu dulu penyakitnya apa ya. Kalau misalkan kita udah sering menghadapi kucing yang sakit guys, rata-rata penyakit kucing itu aja gitu ya. Lama-lama juga kita hafal ya. Kalau misalkan ciri-ciri seperti ini, gejalanya seperti ini, kemungkinan besar penyakitnya ini begitu ya. Terus yang ketiga, telat memberikan pengobatan atau treatment untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi kalau kita udah tahu kucing kita sakit, udah tahu dia sakit apa, langsung di treatment pengobatannya guys ya. Baik dengan cara pengobatan sendiri di rumah mandiri ataupun dibawa ke klinik atau ke dokter, yaitu bebas aja gimana ownernya aja gitu ya. Tapi yang pasti kucing ini harus langsung diobati. Begitu kucing udah ada gejala-gejala nggak beres, kayak nggak sehat, langsung harus dicari tahu dia sakit apa, dicari tahu gejala yang keluar apa aja, dan langsung kita lakukan treatment setelah kita udah tahu dia sakit apa dan treatmentnya apa gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah harus dibawa ke dokter langsung guys ya. Jangan ditunda-tunda, jangan tunggu kucingnya semakin lemes, semakin susah nanti sembuhnya ya. Terus yang keempat, membiarkan kucingnya tidak makan dan tidak minum. Nah, ini terutama untuk tidak makan. Biasanya kucing yang sakit ini cenderung nggak mau makan, atau dikasih makan pun muntah, kucingnya akan nek, akan mual gitu ya. Jadi boro-boro makan sendiri. Jadi ownernya harus inisiatif untuk mencari cara gimana caranya kucingnya mau makan ya. Bisa dicokokin, disuapin, disepetin dan lain sebagainya. Yang pasti kucingnya harus makan ya. Karena kucing yang sakit ini kalau nggak dikasih makan, yang justru membuat dia semakin lemah tubuhnya, semakin susah dia untuk melawan penyakitnya. Apalagi kalau misalkan penyakitnya ini virus gitu ya, semakin lemah sistem imun dan tubuhnya, maka semakin kuatlah si virusnya, si penyakitnya. Jadi kucingnya bisa kalah begitu ya. Kita bisa pakai makanan khusus untuk kucing sakit seperti RC Recovery, Heals dan lain sebagainya. Bisa pakai ayam, ikan, hati dan lain sebagainya begitu guys ya. Kita bisa mensiasatinya dengan memberinya makan lebih sering walaupun dikit-dikit. Yang penting ada asupan makanan yang masuk, dan asupan makanan yang masuk ini harus yang nutrisinya bagus. Begitupun juga dengan minumnya guys ya. Jangan disepelekan soal air minum kucing ini. Pastikan kucing yang sakit ini banyak minum air putih ya, minum air yang steril, air yang matang atau air yang bersih begitu ya. Untuk menjaga tubuh kucing ini agar tetap terhidrasi, tidak dehidrasi
dehidrasi begitu guys ya. Karena yang sering kali terjadi adalah kucingnya mati bukan karena si penyakitnya, tapi karena kondisi tubuhnya yang melemah, karena kelaparan, malnutrisi, karena dehidrasi, dan karena kurang minum atau makan, itulah intinya gitu guys ya. Terus yang kelima, tidak memberikan kucing ini vitamin atau multivitamin. Nah, kucing yang sakit ini nggak hanya cukup dikasih makan, minum, dan obat-obatan aja guys, tapi dia juga harus dikasih vitamin atau multivitamin gitu ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, memperkuat imunnya, agar dia bisa menang melawan si penyakit atau bisa bertahan untuk melawan si penyakit begitu ya. Pastikan dia mendapatkan vitamin yang bagus, vitamin secara rutin guys ya, nggak bisa diselang-seling begitu ya. Bahkan ada beberapa penyakit yang justru sembuh hanya diberikan vitamin, misalkan kayak flu gitu ya. Flu itu justru bisa disembuhkan hanya dengan vitamin aja loh guys, kalau misalkan flu-nya masih ringan. Terus yang keenam, membiarkan kucing ini kedinginan atau kepanasan guys. Nah, kucing yang sakit ini kondisinya ada dua nih tubuhnya. Suhu tubuhnya bisa dingin, bisa juga panas atau demam gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengabaikan atau membiarkan kondisi suhu tubuh kucing itu seperti itu. Misalkan terlalu dingin atau terlalu panas begitu ya. Kalau misalkan suhu tubuhnya ngedrop terlalu dingin begitu, kita harus memberi dia penghangatan. Bisa kasih lampu, bisa juga dihangatkan dengan air hangat dalam botol atau dalam plastik, taruh di bawah tempat tidurnya begitu ya. Kalau misalkan kucingnya ini demam, kita harus menurunkan suhu tubuhnya. Demam ini kan suhu tubuhnya naik di atas normal nih. Bisa dengan cara dikompres, bisa dengan cara dikasih obat demam, juga bisa dengan cara kita membiarkan kucing ini di tempat yang sejuk. Misalkan kucingnya dibiarkan di lantai, tapi jangan dimandikan atau dibiarkan di lantai yang basah juga ya. Kita harus bisa menyeting suhu tubuhnya agar normal kembali gitu guys ya. Oke gitu guys informasinya. Maaf kalau ada salah-salah. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau kalian mau berbagi cerita soal penyakit kucing kalian atau soal treatment pengobatan pada kucing kalian, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga semuanya sehat. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.